listen to me first, oke? Kalau lu punya sahabat atau punya teman atau keluarga, dan Gus Miftah itu gue anggap sebagai sahabat, teman, dan keluarga gue. Lalu tiba-tiba sahabat lu, teman lu, keluarga lu melakukan sebuah kesalahan, ya, apapun itu kesalahan, ya, disengaja walaupun tidak disengaja. Menurut kalian, kalau itu sahabat kalian, anak kalian, saudara kalian, menurut kalian, kalian akan bikin video, komentarin, marah-marah, menegur di sosial media, atau kalian WhatsApp dan telepon orangnya? Karena gue pernah ya berbuat kesalahan dan ditelepon, dikontak langsung, bukan bikin video lalu gue sebarin di sosial media. Ya, demikian tadi tanggapan dari Deddy Corbuzier tentang Gus Miftah. Beberapa hari ini tular video tentang Gus Miftah yang menghina seorang penjual es teh dalam sebuah kajiannya. Akibatnya Gus Miftah kemudian dianggap tidak beradab dan dihujat oleh seluruh masyarakat karena apa yang dilakukan Gus Miftah itu kurang beretika sebagai seorang pendakwah. Di sini Deddy Corbuzier menjelaskan bahwa Gus Miftah itu sudah adalah sebagai seorang saudara, sebagai seorang sahabat, sebagai keluarga yang kemudian dalam menegur Gus Miftah dia tidak perlu harus menggunakan di media sosial, tapi dia akan menegur secara pribadi, telepon ataupun WhatsApp. Tentu kita tidak bersepakat dengan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah. Ini menjadi bahan pelajaran untuk bagaimana kita bersikap bercanda terutama ketika kita berbicara di depan umum. Namun demikian, sosok Gus Miftah adalah sebuah sosok yang cukup fenomenal. Dia punya karakter tersendiri dan kebiasaan candaan itu terkadang dia bawa dari acara-acara yang sifatnya resmi. Untuk itu saya sedikit mereaksi sebuah video tentang Gus Miftah, hubungannya juga dengan penjual es teh ini. Bagaimana videonya? Mari kita lihat. Bangga dengan es teh? Penjual es teh ya? Kowe padine aku kon nuku to kowe. Ya udah. Ini es tehnya semuanya dibagi, saya yang bayar. Langsung diborong ya? Nanti saya yang bayar. Sugih kiai ini Pak Prabowo kok, betul? Ya, termasuk orangnya Prabowo. Rebutan. Ustadznya Prabowo. Kui mau berarti ora dituku, ora kok mergo ora ngelak, tapi mergo ora duwe duit. Es kere. Wes, nanti ke belakang panggung yang bari saya. Sugih kiai Dia yang bayar. Prabowo. Nah, ini salah satu candaan beliau ya. Nanti yang bawa es teh ke belakang panggung dibayari sama asisten saya ya. Kuwi telur gulungnya melu-melu ya ngopo? Makasih ya. Alhamdulillah ini nggak hujan, maka dapat es teh, betul? Kalian tahu kenapa hujan turunnya air? Karena kalau yang turun Gus Miftah untuk rebutan, cuak. Bakule tekor, tak bayar cok, tak bayar. Ya, itu salah satu ceramah atau kajian beliau, Gus Miftah, hubungannya dengan penjual es teh. Memang ketika dia berceramah, kajian dia salah satu candaan itu pada saat kajian adalah ramai penjual es teh, dan ketika sementara berlangsung biasa es teh itu diborong dan dibagikan kepada para peserta kajian atau para jamaahnya. Ini juga yang terjadi di kasus kemarin. Dia diminta untuk memborong sebuah es teh, namun satu kesalahan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Walaupun sebenarnya itu candaan, tapi ini tidak secara etika kurang bagus.
dan dia kemudian menyadari hal tersebut setelah dia sebagai seorang asisten daripada presiden kemudian ditegur oleh bagian ke kabinet daripada Prabowo bahwa apa yang diucapkan itu tidak pantas untuk didengarkan untuk masyarakat kecil seperti penjual ST, dan ini adalah pernyataan yang tidak benar. Ini adalah pernyataan yang tidak pantas dan disarankan untuk segera meminta maaf. Ya, bagaimana tanggapan daripada kabinet Prabowo? Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Saya membuatkan video ini untuk merespon permintaan dari teman-teman media televisi untuk menanggapi berita yang viral 1-2 hari terakhir ini. Kami dari kantor komunikasi kepresidenan ikut menyayangkan kejadian yang kurang baik yang terjadi belakangan ini, dan itu melibatkan utusan khusus Presiden Republik Indonesia. Dan perlu kami tekankan di sini bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun. Ya, betul. Ya, terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayan, terhadap petani, terhadap siapapun. Beliau pernah berpidato yang menyatakan bahwa beliau sangat menghormati para pedagang kaki lima, para petani, para nelayan, semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka, memeras keringat, ya, mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan keluarga mereka. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui sekretaris kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Son Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video Bapak Son Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik, keadaan bisa kembali menjadi baik, dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan Bapak Son Haji menyatakan ingin ya melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Dan kami semua, tidak hanya utusan khusus Presiden, mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kejadian ini, bahwa kita memang harus hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, dalam menjaga sikap, apalagi terhadap rakyat kecil yang sedang berjuang, yang sedang memeras keringat Berjuang untuk keluarga, memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Pekerjaan Dan yang ini mulia. akan menjadi pelajaran yang sangat berharga, tidak hanya bagi utusan khusus Presiden, tapi buat kami semua di kalangan pemerintahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Ya, itu tadi tanggapan daripada Presiden Prabowo, utusan khusus Prabowo terhadap Gus Miftah, bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Miftah itu diketahui Presiden Prabowo, dan kemudian Presiden Prabowo menegur Gus Miftah bahwa apa yang dilakukan, apa yang diucapkan pada saat kajian itu adalah perkataan yang tidak pantas, dan meminta untuk segera meminta maaf karena Prabowo, Presiden Indonesia saat ini sangat perhatian terhadap masyarakat kecil, para pedagang kaki lima, dan seorang pedagang ST adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Untuk itu, setelah mendapat teguran tersebut,
Gus Miftah kemudian menghampiri rumah daripada penjual es teh untuk melakukan silaturahmi dan minta maaf. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAM untuk... Ya, demikian itu video permintaan maaf dari Gus Miftah atas kesadaran sendiri dan mengakui bahwa apa yang dilakukan itu adalah hal yang tidak pantas. Kemudian memohon maaf kepada penjual es teh dan juga minta maaf kepada seluruh masyarakat atas perkataan dia dinilai tidak pantas untuk diucapkan, dan beliau secara pribadi memohon maaf. Semoga dengan peristiwa seperti ini menjadi bahan pelajaran buat kita bahwa kita perlu berhati-hati ketika melakukan komunikasi atau berbicara di depan umum dan memperhatikan adab ataupun etika ketika kita akan berbicara di depan umum dan tidak melukai orang ataupun golongan beberapa orang. Demikian reaksi video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.